Tiap hari bekal buatanku berakhir busuk di jok motor karena suamiku gengsi membawanya. Dia bilang itu makanan kuli, tapi ia gemetar ketakutan saat melihat bos besarnya justru menangis, haru memakan masakan yang ia hina itu. Selamat datang di Kotak Curhat, ruang aman untuk setiap cerita. Sebuah tempat di mana setiap suara berhak didengarkan dan setiap cerita dianggap berharga. Di sini, kita berbagi kisah nyata tentang perjuangan, sakit hati, harapan, dan segala warna kehidupan yang seringkali kita pendam sendirian. Sebelum lanjut, klik tombol like supaya masalah-masalah kita diringankan, dan klik tombol subscribe supaya rezeki kita lancar. Amin. Sudah seminggu ini, ada hal aneh yang terjadi dengan kotak bekal Mas Rian. Setiap sore, kotak bekal berwarna biru itu selalu pulang dalam keadaan berbeda-beda. Kadang, isinya kosong melompong, tapi licin dan bersih, seolah baru saja dicuci di pentri kantor. Awalnya, hatiku berbunga-bunga, pikirku. Alhamdulillah, Mas Rian makannya lahap sampai tandas tak bersisa. Senyum itulah yang membuatku rela bangun jam 4 pagi setiap hari, menahan kantuk, menahan dinginnya air keran, demi menyiapkan masakan terbaik untuk suamiku. Tapi, hari ini, kebenaran itu terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Sore itu, Mas Rian pulang kerja dengan wajah lelah. Dia langsung masuk ke dalam rumah, meninggalkan motornya di teras. Karena langit mendung gelap, dan angin mulai kencang. Aku berinisiatif memasukkan motornya ke dalam garasi. Saat aku membuka jok motor untuk mengambil jas hujan yang mau dijemur, sebuah bau busuk yang menyengat langsung menampar hidungku. Bau makanan basi yang bercampur dengan hawa panas mesin motor yang pengap. Dahiku berkerut. Bau apa ini? Tanganku meraba ke bagian dalam bagasi motor yang gelap. Jariku menyentuh sebuah kantong plastik hitam yang terikat kencang. Plastik itu terasa hangat dan lembek. Dengan perasaan tidak enak, aku mengangkatnya keluar. Jantungku serasa berhenti berdetak saat aku membuka ikatan plastik itu. Di dalamnya ada kotak bekal biru milik Mas Rian. Kotak yang tadi pagi kusiapkan dengan penuh cinta. Aku membuka tutupnya dengan tangan gemetar. Isinya sayur benar-benar utuh. Nasi putihnya sudah berair dan berlendir. Oseng pare hijaunya sudah layu kecoklatan. Dan ikan asin pedas yang tadi pagi kupilah, durinya satu persatu dengan teliti supaya dia enak makannya kini. Tergeletak begitu saja, tak tersentuh sedikit pun. Kondisinya sudah basi dan mengeluarkan bau masam yang menusuk. Ternyata selama ini dia tidak mau makannya. Dia menyembunyikannya di dalam jok motor yang panas seharian. Aku membawa kotak bekal itu masuk ke dalam rumah. Mas Rian sedang melepas sepatunya di ruang tengah. Mas, panggilku lirih, menahan gemuruh di dada. Mas Rian menoleh. Matanya langsung tertuju pada kotak bekal terbuka di tanganku. Wajahnya berubah tegang. Kenapa bekalnya nggak dimakan? Kok dibuang di bagasi sampai basi begini? Tanyaku. Air mata mulai menggenang. Mas Rian tidak merasa bersalah. Dia justru menatapku dengan tatapan malas. Seolah aku adalah pengganggu yang merusak waktu istirahatnya. Rin, tolong deh. Desisnya sambil melempar kaos kakinya ke lantai. Kamu jangan bawain aku bekal kayak gitu lagi. Malu-maluin. Satu kata itu menghujam jantungku. Malu-maluin. Ulangku, tak percaya. Itu kan masakan kesukaan kamu di rumah? Dulu kamu minta dimasakin ini terus. Itu di rumah. Sentaknya kasar. Suaranya menggema di ruang tamu kami yang sempit. Dia berdiri, menunjuk kotak bekal di tanganku dengan jari telunjuknya. Kamu tahu nggak? Di kantor itu timen-timenku makannya rice bowl, steak, atau minimal nasi padang yang mahal. Level makanan mereka beda, Rin. Napasnya memburu karena emosi. Masa aku, seorang supervisor, buka kotak bekal isinya ikan asin sama pare, baunya satu ruangan. Rin, tadi siang aja pas aku mau buka dikit, si Doni langsung ngetawain aku. Dia bilang, Yan, lo kerja di kantoran apa kuli bangunan? Kok lauknya begini? Mataku panas, dadaku sesak bukan main. Terbayang kembali momen tadi pagi, jam 4 subuh. Kakiku yang dingin menyentuh lantai dapur, mataku yang perih menahan kantuk saat menggoreng ikan itu. Aku berhati-hati sekali membuang durinya, membayangkan suamiku makan dengan lahap dan bangga, punya istri yang perhatian. Ternyata di matanya, dan di mata teman-temannya, ketulusanku hanyalah bahan tertawaan. Masakanku dianggap menu kuli bangunan. Mas Rian mengibaskan tangannya, tak peduli melihat air mataku yang mulai jatuh. Udahlah, mulai besok nggak usah masak, nggak usah so rajin bangun pagi. Aku makan di kantin aja sama anak-anak, tutupnya dingin, biar kelihatan berkelas dikit. Dia berlalu begitu saja menuju kamar mandi, membanting pintu di belakangnya, meninggalkan aku yang mematung sendirian di ruang tengah. Malam itu, di dapur yang sunyi, aku melakukan hal yang paling menyedihkan bagi seorang istri. Aku menuangkan isi bekal itu ke tempat sampah. Saat nasi dan lauk yang sudah basi itu jatuh ke dalam tong sampah,
Rasanya aku bukan sedang membuang makanan, aku sedang membuang hatiku. Aku sedang membuang harga diriku yang sudah diinjak-injak oleh gengsi suamiku sendiri. Aku menangis tanpa suara, diiringi bau ikan asin yang kini terasa sangat menyedihkan. 2 hari berlalu sejak pertengkaran di dapur itu. Suasana rumah kami terasa dingin. Sedingin sisa nasi di piring. Mas Rian tidak lagi bicara banyak padaku. Dia menepati ucapannya. Tidak ada lagi kotak bekal di tas kerjanya. Dia lebih memilih menghabiskan uang gajinya untuk makan siang di kantin atau restoran bersama teman-teman kantornya demi sebuah pengakuan status sosial. Aku hanya diam, menelan rasa kecewa sambil tetap menjalankan tugasku sebagai istri. Sore itu, langit Jakarta tumpah. Hujan turun sangat deras disertai angin kencang sejak pukul 4 sore. Petir menyambar-nyambar, membuat kaca jendela rumah kami bergetar. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nama suami muncul di layar. "Halo Mas, Rin, dengerin aku." Suara Mas Rian terdengar panik, napasnya memburu. "Siapin rumah sekarang, sapu ruang tamu, beresin semua baju kotor yang numpuk di kursi. Cepetan, aku bingung." "Ada apa Mas? Kok panik gitu?" Pak Wijaya, bos besar dari kantor pusat, mobilnya mogok kena banjir di depan komplek kita. Teriaknya setengah berbisik. Beliau mau numpang berteduh di rumah kita sambil nunggu supir jemputan dari kantor. "Kamu harus siap-siap." Jantungku berdegup kencang. Pak Waji, pemilik perusahaan tempat Mas Rian bekerja, orang kaya raya yang sering diceritakan, Mas Rian sebagai sosok yang perfeksionis dan galak. "Ingat ya Rin," lanjut Mas Rian dengan nada mengancam. "Jangan bikin malu. Suguhin teh manis aja. Jangan keluarin toples kue lebaran yang udah melempem itu. Jangan keluarin cemilan kampung. Pokoknya jangan bikin aku kelihatan norak di depan beliau." Klik, sambungan diputus. Lagi-lagi, jangan bikin malu. Kalimat itu seperti mantra yang selalu dia ucapkan untukku. 15 menit kemudian, suara klakson terdengar samar di tengah deru hujan. Mas Rian berlari, membukakan pintu pagar, memayungi seorang pria parubaya yang berjalan tergesa-gesa. Pria itu Pak Wijaya masuk ke ruang tamu kami yang sempit. Jas mahalnya basah di bagian bahu. Sepatu kulitnya yang mengkilap terkena cipratan lumpur. Meski basah kuyup, aura wibawanya tetap terasa kuat. "Silakan duduk Pak. Maaf rumah saya kecil dan berantakan," kata Mas Rian gugup setengah mati. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat mempersilakan bosnya duduk di sofa kami yang busanya sudah agak kempes. "Gak apa-apa Rian, terima kasih sudah boleh mampir. Di luar macet total, air sudah setinggi betis," jawab Pak Wijaya dengan suara berat namun ramah. Aku keluar dari dapur membawa nampan. Aku menunduk, takut salah tingkah. "Silakan diminum teh hangatnya Pak." Pak Wijaya tersenyum tipis. "Terima kasih Bu." Suasana hening sejenak. Hanya suara hujan yang menghantam atap seng rumah kami. Tiba-tiba, sebuah bunyi yang cukup keras memecah keheningan. Bunyi perut yang kelaparan. Wajah Pak Wijaya memerah padam. Dia memegangi perutnya, tampak sangat malu. Maafkan saya Rian Bu. Jujur saja, saya belum sempat makan siang tadi karena meeting maraton dari pagi. Lambung saya perih kena udara dingin." Mendengar itu, Mas Rian langsung panik bukan main. Matanya melotot, kesempatan emas untuk menjilat atasan. Pikirnya, "Waduh, Bapak lapar? Astaga, maaf saya nggak peka Pak." Mas Rian merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel. "Bapak mau makan apa? Saya pesankan pizza ya Pak? Atau burger premium? Tohakban." "Sebentar Pak, saya buka aplikasinya." Jari Mas Rian menari cepat di layar HP. Tapi sedetik kemudian, bahunya lemas. "Ya, aplikasinya close order semua. Pak, hujan badai begini nggak ada ojek yang mau ambil orderan." Keluh Mas Rian frustrasi. Dia menatap Pak Wijaya dengan tatapan bersalah seolah kegagalan. Pesan makanan itu adalah dosa besar. Pak Wijaya menghela napas, menyandarkan punggungnya yang lelah. "Ya sudah, nggak apa-apa Rian. Teh manis saja cukup buat ganjal." Namun hidung Pak Wijaya tiba-tiba bergerak-gerak. Dia mengendus udara, seperti mencium aroma yang terbawa angin dari arah dapur. "Bu," panggil Pak Wijaya menatapku. "Ibu lagi masak apa di belakang? Kok baunya sedap sekali?" Aku terlonjak kaget, Mas Rian juga kaget. Dia langsung menatapku tajam. Matanya melotot memberi kode keras. "Jangan tawarin, jangan bikin malu." Dia pasti takut. Dia pasti malu setengah mati kalau bos besarnya tahu bahwa kami makan makanan Kempunja. Dia takut dicap miskin. Dia takut ditertawakan seperti saat kejadian bekal itu. Tapi aku melihat Pak Wijaya. Dia bukan bos besar saat ini. Dia hanya seorang bapak tua yang kedinginan, kelaparan, dan butuh kehangatan. Rasa kemanusiaanku mengalahkan rasa takutku pada gengsi suamiku. Itu Pak,
Jawabku ragu-ragu. Sambil melirik Mas Rian, yang wajahnya sudah merah padam menahan marah. Saya cuma masak buat makan malam kami. Menu sederhana, Pak. Bukan makanan mewah seperti yang biasa Bapak makan. Menu apa, Bu? Tanya Pak Wijaya penasaran. Matanya berbinar. Cuma sayur lodeh sambal terasi, sama ikan asin jambal roti, Pak. Baru matang. Mas Rian menepuk jidatnya keras-keras. Plak, dia membuang muka, seolah ingin menghilang di telan bumi. Tamat sudah, pikirnya. Istrinya yang bodoh ini malah menawarkan makanan kuli bangunan ke hadapan Cio, perusahaan. Maaf Pak Wijaya. Potong Mas Rian cepat-cepat. Berusaha menyelamatkan muka. Istri saya memang gitu, masakannya kampung banget, nggak layak buat lidah Bapak. Nanti saya coba telepon restoran di depan komplek. Siapa tahu bisa delivery. Nggak usah. Rian, potong Pak Wijaya tegas. Bos besar itu menatapku lekat-lekat. Bu, kalau ibu tidak keberatan berbagi, boleh saya minta sepiring? Jujur, aroma terasi dan ikan asin itu terdengar jauh lebih enak daripada pizza manapun saat ini. Mas, Rian, mulutnya terbuka lebar, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Aku mengangguk pelan. Tentu saja boleh, Pak. Sebentar saya siapkan. Dengan langkah hati-hati, aku keluar dari dapur membawa nampan. Di atasnya ada piring berisi nasi putih hangat yang masih mengepul, kuah sayur lodeh yang kental sambal terasi, dan sepotong ikan asin jambal roti yang digoreng kering. Tidak ada hiasan cantik ala restoran, tidak ada garnish. Semuanya polosan, persis seperti apa yang biasa aku siapkan untuk bekal. Mas Rian yang berakhir di tempat sampah itu. Silakan Pak, ucapku pelan sambil meletakkan piring itu di meja tamu. Mas Rian duduk di ujung sofa dengan wajah pucat pasi. Kakinya bergerak-cerok gelisah, dan keringat sebesar biji jagung mulai muncul di pelipisnya. Dia menatap piring itu dengan tatapan horor, seolah-olah aku baru saja menyuguhkan racun tikus kepada bosnya. Dia pasti sedang menyusun kalimat pengunduran diri di kepalanya. Pak Wijaya tidak memedulikan ketegangan suamiku. Beliau langsung mengambil sendok. Bismillah, ucapnya. Suapan pertama masuk ke mulutnya. Hening, benar-benar hening. Hanya suara hujan yang menderu di luar sana. Mas Rian menahan napasnya. Matanya melotot, menatap gerak rahang bosnya. Aku pun meremas ujung dasterku dengan cemas. Setudah, 2 derek, 3 derek. Tiba-tiba, gerakan mengunyah Pak Wijaya berhenti. Perlahan, beliau meletakkan sendoknya kembali ke piring dengan bunyi kelenting pelan. Kepala beliau menunduk dalam. Bahunya mulai bergetar. Jantung Mas Rian seakan copot. Dia langsung melompat berdiri. Pak, Bapak kenapa? Teriak Mas Rian. Panik. Bapak mau muntah? Masakannya nggak enak ya? Bau ya? Maafin istri saya, Pak. Saya bilang juga apa? Lidah Bapak nggak akan cocok sama makanan kampung begini. Sini, Pak. Biar saya buang aja. Mas Rian hendak meraih piring itu. Tapi tangan Pak Wijaya menepisnya pelan. Pak Wijaya mengangkat wajahnya. Dan saat itulah, kami berdua terperanjat. Mata bos besar yang biasanya tajam dan garang itu, kini basah. Ada air mata yang mengalir di pipinya yang keriput. Rian. Suaranya serak dan bergetar. Jangan diambil. Loh, Bapak kenapa nangis? Tanya Mas Rian bingung. Mulutnya menganga. Pak Wijaya menyeka sudut matanya dengan punggung tangan. Lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Tatapan rindu. Rasa ini, ucap Pak Wijaya lirih. Kuah lodeh ini, bumbunya, pedes, sambalnya. Rasanya persis seperti masakan almarhumah ibu saya di kampung 30 tahun lalu. Mas Rian sudah 10 tahun saya cari rasa mendok seperti ini di restoran bintang 5. Manapun di Jakarta, nggak ada yang bisa bikin, Yan. Lanjut Pak Wijaya. Dia kembali mengambil sendok, kali ini menyuap dengan lebih cepat, lebih lahap. Ibu saya orang desa. Beliau selalu masak lodeh kental begini. Kalau saya pulang sekolah, tanpa gengsi, CO perusahaan besar itu makan dengan lahapnya. Dia bahkan menggunakan tangannya untuk memotek ikan asin jambal itu, lalu mencocolnya ke sambal terasi buatan tanganku. Enak. Enak sekali Bu, puji Pak Wijaya di sela-sela kunyahannya. Ikan asinnya garing, nggak alot, sambalnya pas. Saya berasa pulang ke rumah. Mas Rian terdiam 1000 bahasa. Dia menatap bosnya yang makan seperti orang kelaparan, lalu perlahan menoleh ke arahku. Tatapannya berubah total. Tatapan meremehkan dan jijik yang biasa dia berikan saat melihat bekal buatanku, kini hilang, digantikan oleh tatapan bingung, kaget, dan rasa malu yang amat sangat. Masakan yang dia sebut menu kuli bangunan, masakan yang dia buang karena malu, dihina teman kantornya, ternyata justru membuat bos besarnya menangis haru. Dalam 10 menit, piring itu licin tandas. Bersih, tak bersisa. Pak Wijaya bersandar di sofa, wajahnya terlihat puas dan bahagia. Beliau meminum teh hangatnya, lalu menatap Mas Rian tajam. Rian? Panggilnya tegas. Iya Pak, jawab Mas Rian gugup.
Kamu itu bodoh. Maksud Bob, kamu bodoh. Kalau sampai menyia-nyiakan masakan istri sehebat ini demi gengsi, makan di restoran mahal yang rasanya micin semua, kata Pak Wijaya sambil menunjuk piring kosong itu. Istrimu punya tangan emas, Yan. Harusnya kamu bangga. Mas Rian menunduk dalam-dalam. Wajahnya merah padam. Kali ini bukan karena malu pada bosnya, tapi malu pada dirinya sendiri. Dan yang lebih penting, malu padaku. Hujan deras di luar perlahan mulai reda, berganti gerimis kecil. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan pagar rumah. Supir jemputan Pak Wijaya akhirnya datang. Pak Wijaya berdiri, merapikan jasnya yang sudah agak kering. Sebelum melangkah keluar, beliau menepuk bahu Mas Rian cukup keras. Yan, dengar saya baik-baik, ucap Pak Wijaya serius. Iya, Pak. Mas Rian masih menunduk, tak berani menatap mata bosnya. Bulan depan, kantor pusat mau adakan acara gathering karyawan. Biasanya kita pesan catering hotel. Tapi jujur saya bosan. Rasanya hambar. Cuma menang tampilan doang. Pak Wijaya beralih menatapku. Bu, ibu mau nggak terima pesanan catering buat acara itu? Saya mau menunya persis seperti ini. Lodeh, ikan asin, sambal terasi. Buat 100 porsi. Aku ternganga. Piring kotor di tanganku nyaris jatuh. 100 porsi? Pak, iya, 100. Nanti soal budget dan pembayaran, biar Rian yang urus lewat bagian keuangan. Saya pastikan harganya pantas, jauh di atas harga catering biasa. Saya mau karyawan lain ngerasain masakan enak ini, biar mereka nggak cuma taunya makan junk food. Mas Rian, matanya membulat sempurna. Dia menatapku, seolah baru melihat hantu. Istrinya yang dia remehkan, baru saja mendapatkan kontrak catering dari Ceco perusahaannya sendiri. Baik, Pak. Tentu saja saya mau. Terima kasih banyak, Pak. Jawabku dengan suara bergetar karena haru. Bagus, kalau begitu saya pamit. Terima kasih, makan malamnya. Ini obat rindu buat saya. Pak Wijaya mengangguk hormat, lalu berjalan keluar menuju mobil jemputannya. Mas Rian mengantar sampai ke pagar dengan langkah kaku. Setelah mobil mewah itu menghilang di tikungan, Mas Rian tidak langsung masuk. Dia berdiri lama di teras, mematung menatap jalanan yang basah. Punggungnya terlihat lesu. Aku kembali ke dapur, meletakkan piring kotor di wastafel. Saat aku menyalakan keran air, tiba-tiba sepasang tangan melingkar di pinggangku dari belakang. Mas Rian memelukku. Eratsik. Dia membenamkan wajahnya di pundakku. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat dan basah. Dia menangis. Rin, panggilnya parau. Kenapa, Mas? Masih malu punya istri yang masakannya kampungan? Tanyaku datar, tanpa menoleh. Mas Rian menggeleng kuat-kuat di pundakku. Enggak, aku yang malu. Aku yang kampungan. Dia membalikkan badanku agar menghadapnya. Matanya merah, penuh penyesalan. Dia meraih tanganku yang kasar karena sering memegang pisau dan cucian lalu menciumnya berkali-kali. Maafin aku, Rin. Aku suami bodoh. Aku terlalu dengerin omongan Doni sama teman-teman kantor yang so gaya itu. Aku gengsi, padahal emas tetaplah emas, walaupun dibungkus plastik resek. Terus, besok gimana? Tanyaku, menantang tatapannya. Masih mau makan di kantin biar berkelas? Mas Rian tersenyum kecut, lalu menghapus air matanya. Besok, tolong buatin aku bekal lagi ya. Menu yang sama persis kayak tadi. Ikan asin, lodeh, sambal terasi. Nanti diledek Doni lagi loh. Bau satu ruangan. Sindirku. Biarin, jawab Mas Rian tegas. Kalau si Doni ngeledek lagi, aku bakal bilang ke dia, asal lo tahu ya, ini menu kesukaan bos besar. Lidah lo aja yang gak nyampe levelnya. Kami berdua tertawa kecil di dapur sempit itu. Tawa yang melegakan. Malam itu aku belajar satu hal, bahwa masakan istri yang dibuat dengan ketulusan hati punya kekuatan magisnya sendiri. Dia tidak hanya bisa mengenyangkan perut, tapi juga bisa menampar gengsi dan menyadarkan hati yang sempat buta. Dan mulai besok, kotak bekal biru itu tidak akan pernah pulang dalam keadaan utuh lagi. Hari yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba. Acara gathering kantor pusat. Sejak jam 2 dini hari, dapur rumah kami sudah ngebul. Tapi kali ini aku tidak sendirian. Ada Mas Rian di sana. Pria yang dulu jijik melihat kotak bekalnya sendiri, sekarang sibuk mengupas bawang dan membungkus kerupuk dengan semangat. Dia mengambil cuti setengah hari khusus untuk membantuku menyiapkan 100 porsi pesanan bos besar. Semangat yang jangan sampai ada yang kurang. Nanti, si Doni harus nelan ludah. Lihat ini, candanya sambil menyeka keringat. Aku tertawa kecil. Mas Rian benar-benar berubah. Pukul 11 siang, kami tiba di aula kantor yang megah. Aroma AC yang dingin langsung, bercampur dengan aroma sedap masakan, lodeh, dan ikan asin yang kami bawa dalam wadah-wadah
catering Stanleys. Para karyawan mulai berdatangan. Di antara mereka, aku melihat Doni, teman Mas Rian, yang dulu menghina bekalnya. Dia datang dengan gaya nicis, memegang kopi mahal di tangannya. Saat melihat menu prasmanan yang bertuliskan lodeh spesial dan ikan asin jambal, Doni langsung mencibir keras. Waduh, ini panitianya gimana sih? Seru Doni lantang. Sengaja biar didengar orang banyak. Acara gathering perusahaan elit, kok menunya menu warteg, lodeh, ikan asin, jatuh miskin ya kantor kita. Beberapa teman gengnya ikut tertawa mengejek. Iya nih, bau terasi lagi. Norak Pink, Mas Rian yang berdiri di sampingku mengepalkan tangannya. Dulu, dia pasti akan menunduk, malu dan ikut mencemooh masakanku, biar diterima pergaulan. Tapi hari ini, dia melangkah maju. Cobain dulu Don, jangan banyak omong, kata Mas Rian, tenang tapi tajam. Awas kalau nanti lo nambah giusita piring lo. Doni mendengus meremehkan. Di Soria, gue mah biasa makan pasta. Lidah gue kaget, nanti kena terasi. Tepat saat itu, Pak Wijaya naik ke atas panggung. Beliau memegang mic, membuat seluruh ruangan hening. Selamat siang semuanya, sapa Pak Wijaya, berwibawa. Sebelum kalian makan, saya mau kasih pengumuman. Menu hari ini adalah menu request khusus dari saya. Doni dan teman-temannya yang tadi mengejek, langsung terdiam kaku. Wajah mereka pucat. Saya sudah bosan dengan makanan hotel yang rasanya plastik. Lanjut Pak Wijaya, saya mau kalian merasakan makanan yang punya jiwa. Dan makanan lezat ini dimasak langsung oleh istri dari Salah, satu karyawan terbaik kita, Ibu Rina, istri dari Bapak Ryan, supervisor kita. Mari beri tepuk tangan. Seluruh ruangan bertepuk tangan riuh. Mas Rian langsung menggandeng tanganku, membawaku maju sedikit sambil tersenyum lebar. Dadanya membusung bangga. Itu istri gue, bisik Mas Rian ke orang-orang di sebelahnya. Acara makan dimulai. Dan benar saja, dugaan Pak Wijaya. Antrean di meja prasmanan mengular panjang. Aroma ikan asin goreng dan sambal terasi yang tadinya dihina Doni, kini justru membuat perut semua orang keroncongan. Gila, enak banget ini lodehnya. Sambalnya nendang parah. Ikan asinnya garing, beda sama yang di pasar. Pujian terdengar dari segala penjuru. Karyawan yang biasanya makan cantik, sekarang makan lahap sampai nambah nasi 2 kali. Panci cateringku ludes dalam waktu sekejap. Chauncey Doni, aku melihatnya dari jauh. Dia duduk di pojok, piringnya penuh dengan nasi, lodeh, dan 2 potong ikan asin. Dia makan dengan lahap sambil menunduk. Malu ketahuan menikmati makanan yang tadi dia hina. Mas Rian menyenggol lenganku, lalu menunjuk Doni dengan dagunya. Lihat tuh, katanya lidahnya kaget kena terasi. Ternyata, nambah juga. Kekeh Mas Rian puas. Mas Rian lalu menatapku. Di tengah keramaian pesta kantor itu, dia merapikan anak rambutku yang berantakan. Makasih ya Rin, ucapnya lembut. Hari ini, kamu bikin aku jadi suami paling bangga satu kantor. Ternyata benar kata Pak Wijaya. Aku bodoh kalau nyia-nyiain kamu. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang menjalar di hati. Kotak bekal yang dulu dibuang di bagasi motor, hari ini telah membawaku berdiri di sini, dihargai, dan diakui. Gengsi memang mahal, tapi kebahagiaan dan ketulusan itu tak ternilai harganya. Terima kasih sudah menyimak cerita hari ini. Ingat, setiap rumah tangga punya ujiannya masing-masing. Ambil baiknya, buang buruknya, dan jadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.